Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Dwintan Putri dengan NIM 013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis asupan pada bayi bawah 2 tahun dengan menggunakan metode Infant Young Child Feeding atau IYCF. IYCF merupakan salah satu alat bantu atau pedoman yang mencakup asupan ASI dan juga MPASI dengan menggunakan beberapa indikator. IYCF juga digunakan untuk mengukur kualitas asupan makan pada bayi dengan usia 6-23 bulan. Selain itu, terdapat 17 indikator dengan 3 indikator utama, yaitu MDD, MAD, dan juga MMF. Selain itu, IYCF ini mempertimbangkan bagaimana konsumsi ASI, MPASI, susu, dan juga usia dari bayinya. Nah, pada praktikum ini menggunakan 4 indikator utama, yaitu indikator MDD, MMF, MAD, dan juga MMFF. Lalu pada MDD atau Minimum Dietary Diversity, di sini mengukur keragaman pangan yang dikonsumsi oleh bayi dengan usia 6-23 bulan dengan minimal konsumsi keragaman pangan itu 5 dari 8 jenis kelompok pangan. Adapun MMF atau minimum meal frekuensi yang dimana dibagi menjadi 2, yaitu kondisi pada bayi yang meminum ASI dan juga pada bayi yang sudah tidak mengonsumsi ASI. Dari kedua indikator tersebut memiliki denominator yang sama, yang dimana menggunakan anak dengan usia 6-23 bulan. Lalu MMFF atau minimum milk feeding frequency dengan denominator untuk anak usia 6-23 bulan tanpa adanya konsumsi ASI 24 jam terakhir, yang dimana di sini mengukur asupan konsumsi susu atau produk olahan susu lebih dari 2 kali sehari. Lalu adapun MAD atau minimum acceptable diet, yang dimana gabungan dari ketiga indikator yaitu MDD, MMF, dan juga MMFF untuk anak yang tidak mengonsumsi ASI. Jika dari kedua ataupun ketiga indikator tersebut memiliki hasil yang baik, terutama pada penjumlahan MAD yang baik ini akan mengoptimalkan pertumbuhan atau perkembangan pada anak usia 6-23 bulan. Lalu berikut merupakan data responden B, yang dimana mengonsumsi MPASI sebanyak 2 kali dalam sehari, lalu mengonsumsi susu formula sebanyak 2 kali dalam sehari dengan pagi dan juga malam, serta meminum ASI pada malam hari sebanyak 2 kali. Data tersebut didapatkan dari 24 Hour Food Recall pada responden B. Pada indikator MDD dengan menilai keragaman konsumsi pangan pada responden B, di sini responden B berhasil mengonsumsi sebanyak 6 jenis kelompok pangan dari 8 jenis kelompok pangan, sehingga pada MDD responden B ini tercukupi sebanyak 100% dari perhitungan 1/1 kali 100%. Indikator MMF dengan menilai konsumsi asupan MPASI pada responden B berhasil mengonsumsi makanan lunak sebanyak 2 kali dalam sehari, yang dimana dibarengi oleh konsumsi ASI selama sehari. Selain itu, dengan pertimbangan usia 6-8 bulan, sehingga konsumsi asupan MMF di sini responden B tercukupi sebanyak 100%. Lalu pada indikator MMFF, di sini responden B tidak dapat dilakukan penilaian indikator MMFF dikarenakan masih mengonsumsi ASI pada 24 jam terakhir, yang dimana hasil ini merupakan eksklusi dari denominator pada indikator MMFF, hingga langsung dilakukan perhitungan MAD. Lalu langsung dilakukan perhitungan lanjutan dengan menggunakan MAD, yang dimana penjumlahan dari MDD dan juga MFF, yang dimana kedua indikator tersebut telah tercukupi, sehingga MAD di sini memiliki skor 2, yang artinya telah tercukupi sebanyak 100%. Berdasarkan hasil analisis dengan indikator di atas, responden B ini telah mengonsumsi secara cukup pada indikator-indikator yang telah disebutkan. Nah, rekomendasi yang dapat diberikan kepada Ibu Ananda B adalah dengan mempertahankan konsumsi asupan keragaman pangannya, lalu juga menambah frekuensi pangannya sesuai dengan usia yang akan bertambah nantinya. Selain itu juga pola konsumsi yang diberikan waktu secara tepat dan supaya teratur tidak melewatkan konsumsi pangannya. Lalu kekurangan dan juga kelebihan dari pedoman IYCF ini adalah, kelebihan dari IYCF sendiri adalah dapat mempertimbangkan dari segala aspek, lalu juga dapat memberikan rekomendasi asupan makanan pada usia 0-23 bulan, lalu juga dapat digunakan pada populasi yang kecil maupun besar serta mudah diterapkan. Untuk kekurangannya sendiri, ini membutuhkan perhitungan ulang karena menggunakan 24 Hour Food Recall, lalu berpotensi bias ingatan dan juga underreporting, serta informasi yang diberikan terbatas. Maka kesimpulan dari praktikum ini adalah hasil IYCF dari responden B dengan usia 7 bulan lebih 11 hari ini telah mencukupi dari ketiga indikator dengan mengecualikan indikator MMFF dikarenakan responden B masih mengonsumsi ASI. Lalu penilaian IYCF yang didukung dengan 24 Hour Food Recall ini sangat efektif untuk digunakan dalam menilai keragaman dan juga frekuensi konsumsi pangan pada bayinya. Namun diperlukan juga ketelitian dalam pencatatan makanannya dan juga bias yang terjadi. Saran kedepannya adalah melakukan pengukuran ulang sebagaimana kekurangan dari 24 Hour Food Recall sendiri, lalu juga melakukan penilaian dengan indikator lainnya pada IYCF. Lalu berikut merupakan daftar pusaka yang saya gunakan.